Sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kita udah berhenti menyusui sekian waktu, terus kita pengen menyusui lagi? Bener nggak kalau ASINya itu basi atau kita nggak bisa lagi menyusui lagi? Simak video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan ngomongin soal yang namanya proses relaktasi atau menyusui kembali setelah sekian lama tidak menyusui. Jadi relaktasi ini sebenarnya intinya adalah suatu proses di mana kita itu menyusui lagi setelah sekian lama dalam waktu tertentu kita nggak menyusui. Entah itu kita bener-bener 100% nggak ngasih ASI, jadi pakai sufor misalnya, atau kita kasih ASI melalui ASI perah gitu dicampur susu formula kayak gitu. Nah, proses relaktasi ini sebenarnya bisa dilakukan di rentang usia 0 sampai 2 tahun. Walaupun semakin besar bayi, maka semakin sulit proses relaksasinya. Jadi, ibu tingkat kesabarannya harus lebih besar ya. Kalau masih di bawah usia 3 bulan, itu sebenarnya proses relaksasinya relatif lebih mudah dan kemungkinan berhasilnya lebih gede dibandingkan kalau misalnya sudah besar, misalnya di atas 6 bulan seperti itu. Tapi prinsipnya di usia 0 sampai 2 tahun ibu tetap bisa melakukan relaksasi. Hanya saja mungkin tingkat kesulitan dan tingkat kesabaran yang diperlukan itu berbeda. Selain itu juga biasanya semakin lama waktu jeda antara kita tidak menyusui dan relaksasi, semakin sulit juga relaksasi ini dilakukan. Tapi kalau misalnya baru sehari 2 hari nggak menyusui, itu relatif lebih mudah untuk melakukan relaksasi. Ingat ya, sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Cuman kalau sulit berarti kita butuh niat yang lebih besar, konsistensi yang lebih besar, terus kesabaran yang lebih besar, seperti itu. Lantas, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan untuk melakukan relaksasi? Yang pertama adalah persiapan mental gitu. Jadi, sebelum kita melakukan relaksasi, kita harus melakukan persiapan mental dulu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ada prosesnya. Bahkan mie instan aja butuh waktu 3 menit Bu untuk menyiapkannya. Termasuk juga relaksasi. Jadi kita harus menyiapkan kesabaran. Sadar bahwa nggak bisa langsung berhasil sekian detik, sekian menit, sekian hari gitu. Jadi kita harus menikmati prosesnya pelan-pelan. Jadi harus sabar dan konsisten. Kemudian siapkan juga dukungan keluarga gitu, karena memang prosesnya tidak begitu mudah gitu. Maksudnya nggak yang sekarang kita nyoba langsung berhasil. Kadang-kadang membutuhkan waktu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Nah, kadang ibu itu bisa kayak, ya udah menyerah aja lah, susah banget lah inilah. Itulah pentingnya dukungan keluarga, entah itu dari mertua, orang tua kita, kakak ipar, kakak kandung, adik ipar, adik kandung, atau suami. Ketika lingkungan ini mendukung, saat si ibu itu down, aku mau menyerah aja lah gitu, ada support system yang enggak, pasti sedikit lagi bisa, sebentar lagi bisa, ayo tetap semangat, ayo tetap konsisten, kayak gitu. Jadi memang dukungan keluarga ini sangat diperlukan. Kalau misalnya kita udah ingin menyerah, terus ada yang ngomporin, wes lah, nggak usah menyusui, udah si susu formula aja. Ya nanti kita tambah drop, tambah pengen menyerah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah ubah mindset gitu. Jadi sebuah proses relaksasi itu bukan hanya karena mungkin ASI kita menurun, jadi kita pengen meningkatkan produksi ASI dengan menyusui secara langsung. Enggak gitu ya. Tapi juga berkaitan dengan bahwa kalau kita menyusui secara langsung itu sebagai wujud cinta kasih kita kepada bayi, untuk meningkatkan bonding dan hubungan ikatan antara kita, ibu, dengan bayi. Jadi anggaplah menyusui itu adalah suatu proses yang penuh cinta kasih. Nggak cuma tentang biar mudah, biar simple, biar ASINya banyak lagi. Nggak. Jadi mindsetnya diubah bahwa itu adalah salah satu bentuk cinta kita kepada bayi. Kalau sudah menyiapkan mental kita udah siap, selanjutnya persiapan awal. Apa saja sih yang harus disiapkan kalau misalnya kita mau relaksasi? Yang pertama adalah pastikan asupan nutrisi kita terpenuhi. Jadi, makanan itu ngaruh ke kualitas ASI. Supaya ASI kita berkualitas, kita makannya juga harus berkualitas, yang gizinya lengkap gitu. Dan asupan nutrisi yang cukup ini juga akan membantu tubuh kita ini lebih strong.
ASINY-nya lebih bagus, karena relaksasi ini nanti akan membutuhkan energi yang besar gitu. Jadi supaya kita nggak ngedrop di tengah jalan, putus asa di tengah jalan, kita juga perlu mengatur asupan nutrisi. Yang kedua adalah istirahat cukup, karena proses relaksasi ini nantinya tidak akan semulus jalan tol gitu. Jadi kita tetap butuh istirahat. Supaya apa? Kalau kita istirahatnya cukup, maka tubuh akan bisa memproduksi ASI dengan maksimal. Kalau kita istirahatnya kurang, tubuh kayak saving mode. Ngapain bikin ASI? Mendingan kita menyelamatkan si tubuh ini biar gak kolaps karena tidurnya kurang. Seperti itu. Dan kalau kita istirahatnya kurang, biasanya imunitasnya juga turun, lebih mudah sakit. Terus kita jadi cranky, moodnya acak-adut kalau misalnya kurang tidur, emosional. Padahal proses relaksasi ini sebaiknya itu dengan penuh cinta kasih dan kesabaran. Kalau udahlah istirahatnya kurang tidur, pekerjaan menumpuk, relaksasi bayi nangis-nangis, ya makin stres bu nanti bu. Jadi memang istirahat cukup itu wajib. Selanjutnya, perbanyak waktu dengan bayi gitu. Jadi banyakinlah skin to skin sama bayi. Bayinya sering dipeluk, biasanya mungkin kita minta tolong mbak untuk ganti popok, mandiin dan sebagainya. Sekarang kita yang harus melakukan semuanya gitu. Jadi kita yang gantiin popok, kita yang mandiin, bayinya sering diajak cerita, sering digendong. Pokoknya sebisa mungkin habiskan sebanyak mungkin waktu dengan bayi. Jadi bayimu, anakmu itu akan terbiasa menghabiskan waktu denganmu gitu. Jadi kayak witing tresno jalaran saka kulino, cinta karena terbiasa. Harapannya bayinya itu terbiasa sama kamu, nanti proses relaksasinya, bondingnya, ikatan antara ibu dengan anaknya itu jadi lebih erat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita itu udah jarang menghabiskan waktu dengan anak, makin lama ikatan kita itu ya makin jauh gitu. Walaupun mungkin tetap ibu ya dari darahnya gitu, tapi nanti akan ada gap. Dan yang terakhir adalah belajar pelekatan dan posisi menyusui yang benar. Ini super penting gitu. Jadi kalau udah siap semuanya, pas mau menyusui posisi dan pelekatannya kurang benar gitu, nanti ASI yang dihisap bayi juga nggak maksimal, nanti puting kalian bisa lecet dan akan timbul masalah-masalah lain yang akan mengganggu proses relaksasi. Jadi belajar pelekatan dan posisi menyusui itu wajib ya hukumnya. Bagaimana tahapan relaksasi itu? Yang pertama adalah kalau misalnya kalian pakai media lain untuk pemberian ASI, misalnya DOT atau botol susu. Karena DOT atau botol susu itu meningkatkan resiko bingung puting, maka kurangilah penggunaan DOT atau botol susu itu. Bisa kalian ganti pakai cup feeder, sendok, pipet, pokoknya media lain. Jangan pakai DOT. Kalau pakai DOT nanti akan susah gitu. Dia akan pilih DOT-nya karena DOT-nya selalu terisi ASI. Dia nggak perlu melakukan usaha keras. Kadang susunya sudah keluar sendiri seperti itu. Jadi kurangi pemberian DOT. Lalu kalau sudah, usahakan sering menyusui bayi, pelan-pelan gitu. Jadi sering-sering disusui setiap 2 atau 3 jam sekali. Ya nanti durasinya bertahap ya. Misalnya pertama 5 menit dulu, udah syukurlah ya mau nyetek 5 menit, namanya juga relaksasi. Nanti habis itu dinaikin, jadi 10 menit, terus 15 menit, kayak gitu terus. Jadi idealnya 10-30 menit ya bayi nyusu. Kalau di atas 30 menit itu sebenarnya dia tinggal ngempeng doang gitu. Jadi sudah tidak efektif seperti itu. Nah kalau misalnya sudah mulai mau nih, misalnya walaupun 10 menit itu sudah sangat lumayan loh. Kalau misalnya pas kalian belajar relaksasi, mulai sering susui terutama di saat malam. Karena di saat malam itu hormon prolaktin kita itu lebih tinggi. Jadi ASI-nya itu lebih banyak mudah keluar di saat malam gitu. Jadi pas malam itu kalian disering tetein. Mungkin siang masih bisa pakai media lain gitu, malam sebisa mungkin kan sambil melonin itu kalian kasih ASI lewat direct breastfeeding seperti itu. Nah, kalian bisa pakai bantuan selang NGT. Jadi selang NGT itu selang yang sangat kecil seperti ini bentuknya. Ini itu sebenarnya fungsinya untuk memasukkan nutrisi ke bayi kalau misalnya dia nggak bisa minum atau makan gitu di rumah sakit. Nah ini itu bisa kita gunakan untuk membantu supaya bayinya itu nggak frustasi gitu. Jadi nanti dia yang ujungnya ini, ujungnya gede ini kita sambungkan pakai pad atau tempat dan nanti diisi susu gitu. Terus yang ini ujungnya, yang ujung yang seperti ini ditempelkan di payudara. Jadi bayinya itu ngenyot puting,
tapi susunya itu keluar dari selang NGT. Ini tujuannya supaya si bayi nggak frustasi, ngenyak-ngenyak aslinya nggak ada yang keluar gitu, nanti dia emosi kan. Kalau emosi nanti nggak mau nyusu lagi gitu. Nah, untuk mengakalinya itu kalian bisa pakai metode NGT ini. Terus kalian harus sabar karena prosesnya ini memang tidak mudah, tapi pasti worth it. Dan kalau misalnya sudah benar-benar menyerah, nggak mudeng lagi harus gimana, silahkan berkonsultasi dengan konselor laktasi yang ada di kotamu gitu. Terakhir, jangan pernah maksa bayi gitu. Jadi kadang kita maksa, dia udah nggak mau netek, kita ayo gitu, kepalanya dipaksa-paksa miring gitu. Nah, itu malah akan membuat si bayi ini trauma gitu. Jadi kalian bikin proses laktasi ini penuh cinta dan menyenangkan gitu. Walaupun kita mungkin dalam hati emosi, patah arang, pengen menyerah aja gitu, pengen emosi marah-marah aja, tapi tahan gitu. Karena kalau misalnya bayinya nangis, kita jejel-jejelin puting misalnya, terus dia bayinya nggak mau, terus kita mukanya dipaksa-paksa, itu nanti dia akan malah trauma dan menganggap bahwa proses laktasi ini adalah sesuatu yang menyakitkan gitu, dan akhirnya malah semakin sulit lagi nanti kalian relaksasi gitu. Nah, sekian dulu pembahasan tentang relaksasi. Semoga ada gambaran ya. Intinya adalah sabar dan konsisten. Kalau misalnya masih belum bisa, minta tolong sama konselor laktasi. Nanti kapan-kapan aku bikin tutorial yang tentang NGT-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan tinggalkan pertanyaan dan komentar di bawah. Share video ini sebanyak-banyaknya dan silahkan follow aku di Instagram @bidankriwil. Sampai jumpa.